Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang Ibu ucapkan kepada para siswa-siswi SMK LKIA yang baru di tahun ajaran 2021-2022. Oke, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Bu Harwanti SE. Di SMK LKIA, Ibu diberi wewenang atau kepercayaan sebagai ketua jurusan akuntansi atau jurusan AKL. Perlu kalian ketahui bahwa di SMK LKIA itu terdapat 3 jurusan, yaitu jurusan TKJ, jurusan BDP, dan jurusan AKL. Nah, di jurusan AKL inilah Ibu akan memberikan sedikit gambaran sehingga kalian lebih meminati dan lebih mencintai di jurusan AKL. Jurusan AKL itu adalah singkatan dari akuntansi keuangan lembaga, di mana bahwa seorang yang bergelut di bidangnya untuk jurusan AKL itu bergelut untuk membuat laporan keuangan, tentu menggunakan media pulpen dan kertas. Ya, jadi di sini kalian nantinya yang di jurusan AKL, maka kalian akan lebih banyak prakteknya itu adalah menggunakan pulpen dan kertas, karena kalian di situ adalah membuat laporan keuangan. Perlu kalian ketahui bahwa setiap perusahaan itu tentu memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui hasil akhir perusahaan, apakah mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh seorang karyawan yang ditugaskan di bagian keuangan. Nah, disinilah nantinya tugas kalian yang jurusan AKL, kalau kalian sudah tamat, kemudian kalian bekerja, maka kalian mempunyai peluang untuk ditugaskan di bagian keuangan, yaitu membuat laporan keuangan, di mana tahap-tahap atau proses kegiatan dalam laporan keuangan itu akan diberikan nantinya kalau kalian sudah memasuki pembelajaran efektif di sekolah. Kalian akan diberikan materi-materi bagaimana cara membuat laporan keuangan pada sebuah perusahaan, sehingga nanti kalau kalian bekerja, kalian sudah memahami apa yang harus kalian lakukan di perusahaan tersebut. Oke ya, itu sepintas atau sedikit mengenai wawasan kalian di dalam jurusan AKL. Sesuai materi yang akan Ibu berikan di MPLS ini, nah di sini Ibu akan memberikan materi mengenai cara belajar efektif. Ya, di sini bahwa untuk menghasilkan apa yang kita inginkan, tentu kita harus menerapkan dan mengatur apa yang harus kita lakukan agar semua yang kita harapkan di sini dapat terwujud, dapat sesuai apa yang kita inginkan. Ya, tentu salah satunya adalah belajar secara efektif. Apa itu belajar secara efektif? Yaitu adalah proses belajar yang mempunyai hasil guna yang dari sebelumnya tidak berhasil, maka kita berharap ke depannya bisa berhasil. Jadi harus kita ada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian untuk mencapainya tentu perlu proses. Harus ada tahap-tahap yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, yaitu itu adalah perencanaan. Suatu pekerjaan harus kita rencanakan dengan baik, kita harus program dengan baik, kita atur waktunya, kapan kita harus memulainya, sehingga kita tidak membuang waktu percuma selama 24 jam. Nah, jadi itu harus kita programkan, apa-apa yang harus kita lakukan. Oke, sebelum kita melakukan sesuatu pekerjaan, tentu tadi kita harus berdoa. Nah, berdoa, jangan lupa kita berdoa kepada yang menciptakan kita. Jadi sebelum melakukan apapun, kita harus berdoa. Supaya apa? Pekerjaan yang akan kita lakukan itu dapat berhasil dengan baik, karena mendapatkan bantuan dari Tuhan. Ya, karena kita ini sebagai manusia, kita tinggal melaksanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah belajar kelompok. Dengan belajar kelompok itu akan lebih baik dan lebih menyenangkan. Kenapa?
kalau kita belajar sendiri, maka apapun permasalahan itu belum tentu bisa kita selesaikan dengan sendiri. Beda dengan belajar kelompok. Dengan belajar kelompok, tentu tadi suatu permasalahan dapat kita musyawarahkan, dapat kita rembukan, apalagi kita ini akan memanggil atau mencari teman yang lebih pintar dari kita, yang lebih menguasai. Nah, di situ kita mencari teman yang lebih pintar sehingga bisa memotivasi kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian selanjutnya itu adalah disiplin, ya. Disiplin dalam belajar. Tadi Ibu katakan disiplin itu luas, ya. Luas yaitu apa? Waktunya, kemudian tempatnya. Nah, itu harus kita perhitungkan benar-benar, harus kita buat sebaik mungkin. Kemudian keseriusan, kita harus belajar dengan serius. Kita harus belajar dengan tekun. Ya, itu selanjutnya. Kemudian tadi hindari belajar yang berlebihan. Nah, itu tidak bagus juga kalau kita ini belajarnya terlalu lama. Nah, itu karena kondisi tubuh kita itu perlu istirahat. Perlu istirahat, perlu energi, perlu rileks. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian jujur. Nah, kejujuran, sikap inilah yang diperlukan. Karena apapun yang harus kita lakukan, itu kita harus jujur dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemudian pada proses pembelajaran, kita tadi dalam untuk mencapai suatu keberhasilan, tadi kita harus mendengarkan penjelasan orang lain. Apalagi kalau kalian sebagai siswa harus benar-benar mendengarkan penjelasan dari guru, apa yang dijelaskan oleh guru dengan baik. Kemudian mengerjakan tugas. Nah, jangan lupa kalian mengerjakan tugas dari guru yang diperintahkan, sehingga disitu kalian akan lebih memahami kalau kalian mengerjakan tugas. Kemudian kalian mengulangi pelajaran yang diperintahkan oleh seorang guru. Jadi kalian pelajari supaya kalian ini dapat lebih memahami tugas-tugas apa yang harus kalian kerjakan. Selanjutnya, setelah kalian pahami tadi, kalian harus banyak berlatih. Harus berlatih supaya lebih menguasai. Nah, ini kemudian yang selanjutnya itu adalah jangan suka menyontek. Pekerjaan menyontek itu tidak akan memaksimalkan kepuasan diri kita. Kita akan merasa selalu kekurangan karena bukan pekerjaan kita, bukan hasil kita. Kemudian selanjutnya harus ada benar-benar kesungguhan dalam melakukan suatu pekerjaan. Apalagi kalian melakukan suatu pembelajaran dengan baik. Kemudian tadi ya, dalam melakukan suatu pekerjaan atau pembelajaran itu kalian lakukan dengan hal-hal yang mudah dulu. Baru nanti ke atas, meningkat ke hal yang sulit. Kalau kita tidak bisa, maka kita tadi fungsinya tadi yang pertama tadi yang Ibu jelaskan juga tadi belajar kelompok, ya. Kemudian tadi fokus, jangan lupa. Kemudian menggunakan sumber media yang sesuai dengan kemampuan kita. Sumber media di sini tentu kalian tadi harus sesuai. Nah, ini contohnya di rumah ada HP, kemudian itu bagaimana cara kalian belajar memanfaatkan media yang ada. Oke ya. Nah, itu adalah cara belajar efektif. Nah, ini kemudian tadi sering latihan. Nah, sering melatih, kemudian jangan lupa untuk sering bertanya kepada guru supaya kalian akan lebih memahami apa yang kalian pelajari. Oke? Nah, itu adalah langkah-langkah dalam pembelajaran efektif. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan itu dapat bermanfaat bagi kalian. Untuk tugas akhir, nah ini Ibu minta kalian buat program kegiatan selama 3 hari dalam
24 jam ya, setiap harinya tuh ya 24 jam dari kalian bangun tidur sampai kalian mau tidur kembali. Apa yang kalian lakukan dari jam sekian apa yang kalian lakukan selama 3 hari. Kalian kumpulkan, nantinya kalian buat di dalam kertas dan kalian kumpulkan nantinya ke ibu atau ke panitia. Oke ya, semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.